Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Hari ini kembali lagi saya akan review koleksi buku-buku saya terkait serendipity. Apa itu serendipity? Silahkan teman-teman ikuti acara ini 10 menit ya. Nanti teman-teman akan dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menginspirasi teman-teman. Ini adalah koleksi-koleksi dari buku-buku saya yang telah lalu. Kalau teman-teman mau membeli buku ini silahkan aja. Mungkin untuk saat ini secara online ya, karena ini sudah hampir di atas 15 tahun yang lalu. Tapi sangat menginspirasi teman-teman semua. Jadi saya sampaikan di review kali ini. Serendipity ini saya spesialkan buat para pelajar dan mahasiswa agar mereka memiliki kreativitas dalam meng-create ya, atau menciptakan suatu hal terkait ilmu pengetahuan atau apa terkait 5 serendipity itu yang sebetulnya di buku ini cukup banyak ya, cukup banyak, tapi nanti saya agak ambil yang inti-intinya saja, yang tentunya yang sangat menarik dan menginspirasi teman-teman semua setelah mendengarkan review dari saya. Yang termasuk dalam kategori serendipity itu. Serendipity itu adalah hal-hal yang tidak disengaja, tapi yang menyenangkan. Hal-hal yang bisa ditemukan, yang orang meng-create tapi nggak sengaja. Yang pertama adalah Archimedes ya. Tentu teman-teman sudah tahu Archimedes itu seperti apa ya penemuannya. Ceritanya gini, waktu Raja Hiero kedua itu memanggil Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkota barunya yang dia percayakan kepada tukang pembuatnya itu memang emas, 100% emas atau ada campurannya. Pada saat Archimedes mandi di dalam bak itu, kalau dulu itu kalau orang mandi itu masuk ke dalam bak, itu ternyata begitu badannya masuk ke dalam bak itu, ternyata air yang ada di dalam bak itu sebagian tumpah. Nah, dia menyadari bahwa badan dia yang masuk ke dalam air itu akan sama besarnya air yang tumpah. Jadi sangat menginspirasi dia bahwa ternyata tumpahan-tumpahan air yang ada itu adalah seberat badan dia yang dia masukkan. Akhirnya dia tahu bahwa mahkota dari raja itu, berat dari mahkota itu, volume yang masuk ke situ itu beda antara emas asli dengan yang sudah dicampur. Nah, diketahuilah bahwa mahkota raja itu adalah emasnya campuran. Apa yang terjadi? Akhirnya tukang pembuat itu adalah dihukum mati. Jadi konklusinya, Archimedes tahu bahwa mahkota yang dibuat itu adalah tidak emas murni, karena berbeda beratnya pada saat emas murni dimasukkan dengan yang sudah dicampur. Tumpahan-tumpahan air itu tentu yang berbeda. Itulah yang mengilhami hukum Archimedes. Yang kedua adalah Christopher Columbus. Ini terkenal dengan penemuan benua Amerika. Sebetulnya Columbus itu tidak sengaja menemukan benua Amerika, karena yang dia inginkan adalah benua Asia sebetulnya pada waktu itu. Tapi karena pada saat itu penemuan bumi adalah bulat itu terlampau kecil, jadi dia merasa bahwa seandainya dia pergi dari Spanyol ke arah barat ya, ke arah barat dia akan menemukan Asia. Nah, tapi ternyata yang ditemukan adalah benua Amerika. Jadi ini termasuk juga penemuan benua Amerika yang tidak disengaja sebetulnya, karena rencananya Columbus mencari benua Asia ya, yang kaya akan rempah-rempah. Tapi yang ditemukan adalah benua Amerika. Ketiga ya, serendipity ya, penemuan yang tidak disangka-sangka ini ditemukan oleh orang Indian, suku Indian. Pada waktu Alkisahnya orang Indian ini sedang terkena demam tinggi. Kemudian dia tersesat di hutan ya, tersesat di hutan karena haus. Dia minum tuh di sebuah telaga yang di sekitarnya banyak pohon-pohon kina. Akar-akar pohon kina itu banyak sekali di situ, dan dia minum airnya yang ada di telaga itu. Terasa pahit memang, tapi karena dia terlalu kehausan, maka dia tetap meminumnya. Air telaga itu, dia pulang. Sampailah dia ke rumah, dan dalam keadaan segar,
sembuh, dan dia ceritakan kepada para teman-temannya bahwa dia telah minum air di telaga itu, yang di samping-sampingnya banyak tumbuh pohon. Airnya dari pohon kinala didapat obat untuk malaria. Oke, kemudian yang keempat adalah Isaac Newton. Teman-teman mungkin sudah paham ya terkait dengan hukum Newton, hukum gravitasi secara universal. Penemuannya tidak sengaja, karena pada suatu hari dia melihat ada buah apel jatuh dari pohon, langsung lurus jatuhnya. Dia berpikir, kenapa jatuhnya tidak ke samping, ke kanan, tapi lurus ke pusat bumi. Isaac Newton menyimpulkan kenapa buah apel itu jatuhnya tegak lurus, karena dia menyimpulkan bahwa pasti ada gaya tarik yang mengarah ke bumi. Ini yang namanya gaya gravitasi bumi. Itulah teman-teman terkait dengan 5 serendipity yang bisa sampaikan di hari ini. Di buku itu sebetulnya ada 270 halaman, namun saya ambil contoh 5 saja yang kira-kira memang penemuan-penemuan yang sudah tidak asing ya, sudah tidak asing lagi. Untuk penemuan-penemuan yang lain terkait dengan serendipity itu nanti bisa saya sampaikan di dalam draft ya, di dalam terakhir itu nanti saya sampaikan apa saja sih serendipity yang lainnya. Untuk serendipity yang kelima, silakan pilih sendiri ya guys. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton acara ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa menjadikan hal yang positif, bisa menginspirasi teman-teman semua untuk meng-create hal-hal yang baru apa saja terkait dengan serendipity. Mudah-mudahan juga bisa menjadi kebaikan dan keberkahan buat teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh serendipity yang lain, contohnya gini nih, teman-teman mahasiswa dan pelajar jalan-jalan nih di mall. Niatnya jalan-jalan aja nih, tapi nggak disangka ketemu dengan lawan jenis, kenalan. Akhirnya menjadi pacar, dan itu berarti penemuan yang nggak diduga ya, hal yang nggak diduga. Itu baru menarik ya. Silakan teman-teman mengikuti bahwa kalau ada air yang dimasukkan ke dalam air, ya, dalam berkreasi ya, adalah terkait dengan, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penemuan kina ya, kina. Terkait yang nanti teman-teman akan yang pertama adalah Archimedes ya, tentu ada gaya tarik mengarah ke bumi. Pulang ke rumah ya, ternyata dia sampai rumah sembuh dia. Akhirnya diceritakan Archimedes. Pada saat Raja Hero II memanggil Archimedes, ceritanya seperti ini. Mandi, kalau zaman dulu mandi, pada saat Archimedes mandi di dalam bak, kalau dulu tuh kalau orang mandi dalam bak masuk